Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Ibu Cindy Claudia Putri selaku dosen mata kuliah komunikasi bisnis program studi PJJ Akuntansi S1 Universitas Siber Asia serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Bimo Condo Priambodo dengan nomor induk mahasiswa 2503010200147. Pada kesempatan ini saya mempresentasikan hasil implementasi proyek saya pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil implementasi proyek peningkatan sistem komunikasi internal dan pengendalian risiko keuangan berbasis teknologi pada PT Arunika Integrasi Nusantara. Presentasi ini tidak hanya membahas hasil proyek, tetapi juga memperlihatkan bagaimana perusahaan berkomunikasi ketika terjadi krisis, melakukan negosiasi dengan vendor, dan mendakapi kritik dari pemegang saham. Seluruh angka hasil implementasi yang digunakan merupakan simulasi akademik yang disusun berdasarkan target dalam proposal. Gagasan utama proyek ini sederhana, kepercayaan tidak hanya dibangun melalui laporan keuangan yang baik, tetapi juga melalui informasi yang cepat, aman, konsisten, dan dapat dibuktikan. Kemudian selanjutnya, proyek ini dirancang untuk mengubah penanganan masalah keuangan yang sebelumnya tersebar menjadi alur kerja yang terdokumentasi, terukur, dan dapat diaudit. Pelaksanaannya direncanakan selama 8 minggu dengan anggaran indikatif sebesar 125 juta rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk konfigurasi sistem, penguatan akses, pelatihan, pengujian, dan pendampingan awal. Ruang lingkup proyek terdiri dari atas 4 pilar, yaitu rekonsiliasi digital, tiket, dan eskalasi insiden, pengendalian akses serta jejak audit, dan pengendalian vendor. Keempatnya saling melengkapi. Teknologi saja tidak cukup apabila komunikasi masih berjalan melalui banyak kanal dan tidak ada pihak yang bertanggung jawab. Sebelum proyek dilaksanakan, terdapat 3 kelemahan utama. Pertama, selisih kas sering terlambat diketahui karena rekonsiliasi masih banyak dilakukan secara manual. Kemudian yang kedua, laporan insiden tersebut melalui surel dan pesan pribadi sehingga setiap pihak dapat menerima konfirmasi yang berbeda. Ketiga, perubahan data sulit ditelusuri karena pencatatan log dan pengaturan hak akses belum memadai. Masalah tersebut terlihat kecil apabila berdiri sendiri, namun jika bersamaan, dampaknya dapat berkembang menjadi salah saji, kebocoran data, keterlambatan keputusan, dan turunnya kepercayaan investor. Karena itu, proyek tidak difokuskan hanya ada pada pembelian aplikasi. Fokus utamanya adalah memperbaiki proses, tanggung jawab, dan pola komunikasi agar risiko dapat diketahui sebelum dampaknya membesar. Kemudian 4 pilar bekerja sebagai satu sistem pengendalian, yaitu pilar pertama adalah rekonsiliasi digital. Bank dan buku besar dicocokkan secara lebih cepat, sementara transaksi yang tidak sesuai masuk ke daftar pengecualian untuk diperiksa dan disetujui supervisor. Kemudian pilar kedua adalah tiket dan eskalasi. Setiap insiden masuk melalui satu kanal resmi serta memiliki prioritas, batas waktu layanan atau SLA, pemilik masalah, bukti, dan status penyelesaian. Pilar ketiga adalah akses dan jejak audit. Pengendalian dilakukan melalui autentifikasi berlapis, peninjauan akses secara berkala, pemisahan tugas, dan pemantauan aktivitas penting. Kemudian pilar keempat adalah pengendalian vendor. Perusahaan menetapkan kewajiban pemberitahuan insiden, target perbaikan, notulen, bukti penyelesaian, dan tenggat tindakan. Jadi dengan demikian pihak internal dan vendor bekerja berdasarkan ukuran keberhasilan yang sama. Kemudian pelaksanaan proyek dibagi menjadi 4 tahap. Minggu pertama digunakan untuk pemetaan risiko, proses, dan kebutuhan pengguna. Pada minggu kedua sampai ketiga, tim menyusun desain alur rekonsiliasi, pengaturan akses, klasifikasi inden, dan SLA. Minggu keempat sampai keenam digunakan untuk konfigurasi portal, notifikasi, integrasi dasar, serta simulasi gangguan. Setelah hasil uji ini dinilai memadai, minggu ke-7 sampai ke-8 digunakan untuk peluncuran pelatihan pengguna dan evaluasi awal.
Kemudian prinsip pelaksanaannya adalah perubahan proses, teknologi, dan perilaku dilakukan secara bersamaan karena hal ini sangat penting agar sistem tidak hanya terpasang, tetapi juga benar-benar digunakan dalam pekerjaan sehari-hari. Kemudian setelah implementasi, setiap temuan bergerak melalui 4 tahap yang jelas, yaitu tahap pertama adalah deteksi. Nah, jadi ketika sistem atau staf menemukan selisih maupun anomali, tahap kedua adalah klasifikasi untuk menentukan prioritas, dampak, pemilik, dan SLA. Kemudian tahap ketiga adalah tindakan. Tim menahan risiko, memperbaiki penyebab, dan memperbarui status pada tiket. Tahap terakhir adalah verifikasi. Supervisor memeriksa bukti dan memastikan masalah benar-benar selesai sebelum tiket ditutup. Yang pada akhirnya, hasil akhirnya adalah satu sumber informasi yang sama bagi keuangan, teknologi informasi, manajemen risiko, dan audit internal. Jadi dengan satu sumber data, keputusan sudah tidak lagi bergantung pada pesan pribadi atau ingatan masing-masing pihak. Berdasarkan simulasi akademik, target utama proyek dapat tercapai, rekonsiliasi tepat waktu mencapai 100%, kecocokan otomatis mencapai 97,8%, lebih tinggi dari target 95%, kepatuhan terhadap SLA mencapai 96%, sedangkan penerapan autentikasi berlapis pada akun penting mencapai 100%. Kelulusan pelatihan mencapai 92% dari target 90%. Angka ini menunjukkan bahwa perbaikan tidak hanya terjadi pada sistem, tetapi juga pada kesiapan pengguna. Jadi bagi investor, makna hasil tersebut ini jauh lebih penting ya, karena daripada angkanya sendiri. Perusahaan memiliki kontrol yang lebih konsisten, kemudian bukti yang lebih lengkap, serta kemampuan merespons masalah dengan lebih cepat. Kemudian dampak bagi investor. Kontrol yang lebih baik tidak dapat menjamin bahwa perusahaan tidak akan pernah mengalami masalah. Namun kontrol memastikan masalah dapat diketahui, dilaporkan, dan diselesaikan sebelum dampaknya membesar. Jadi nilai pertama bagi investor yaitu adalah keandalan laporan karena selisih dan perubahan material lebih cepat terdeteksi. Lalu nilai kedua adalah kecepatan respon. Jadi karena setiap insiden kritis memiliki pemilik dan batas waktu. Kemudian nilai ketiga adalah akuntabilitas karena keputusan meninggalkan jejak audit. Kemudian nilai keempat adalah ketahanan operasi karena vendor dan tim internal bekerja berdasarkan SLA yang sama. Jadi dengan demikian, proyek memberikan kepastian bahwa perusahaan memiliki mekanisme untuk mengelola masalah secara disiplin dan transparan. Kemudian ketika terjadi krisis, ini di bagian pusat komunikasi krisis ya. Jadi ketika terjadi krisis komunikasi keuangan, perusahaan membentuk satu pusat informasi melalui tim krisis yang terdiri dari atas fungsi keuangan, teknologi informasi, manajemen risiko, dan hukum. Tim ini menyusun fakta utama dan menyesuaikan kedalaman informasi untuk setiap stakeholder. Investor membutuhkan dampak, keputusan, dan rencana pemulihan. Regulator atau auditor membutuhkan fakta, bukti, serta kepatuhan. Karyawan membutuhkan instruksi kerja dan kanal pelaporan. Sementara itu, media dan publik membutuhkan pernyataan resmi serta jadwal pembaruan. Jadi pesan boleh disesuaikan dengan kebutuhan penerima, tetapi fakta dasarnya harus tetap sama. Cara ini mencegah pernyataan saling bertentangan dan mengurangi spekulasi. Kemudian protokol pesan krisis. Setiap pesan krisis disusun menggunakan 4 komponen. Yang pertama adalah fakta, yaitu apa yang sudah terverifikasi. Kemudian kedua yaitu dampak, siapa dan proses apa yang terdampak. Kemudian ketiga tindakan, tindakan apa yang telah dilakukan untuk menahan risiko. Lalu yang keempat keputusan, yaitu dukungan atau persetujuan apa yang dibutuhkan. Untuk insiden kritis, pengakuan awal disampaikan maksimal 15 menit setelah insiden dikonfirmasi. Eskalasi dilakukan maksimal 30 menit, kemudian perusahaan memberikan pembaruan berkala sampai proses pemulihan selesai. Jika informasi belum lengkap, perusahaan tidak boleh menebak. Pernyataan yang tepat adalah menjelaskan fakta yang tersedia, batas informasi saat ini, tindakan perlindungan yang telah dilakukan, dan waktu pembaruan berikutnya. Kemudian simulasi konferensi pers. Berikut ini adalah simulasi pernyataan pembuka dalam konferensi pers. Jadi, misal dalam simulasinya dilakukan seperti ini. Misal,
Kami telah mengidentifikasi gangguan pada proses rekonsiliasi. Operasi utama tetap berjalan, tindakan pengamanan telah dilakukan, dan investigasi bersama vendor sedang berlangsung. Kami akan menyampaikan pembaruan berdasarkan fakta yang telah diverifikasi. Apabila muncul pertanyaan dari wartawan misalnya atau media, apakah gangguan ini menyebabkan kerugian bagi investor? Jawaban yang diberikan yaitu berdasarkan verifikasi sementara, operasi utama tetap dapat berjalan dan belum terdapat bukti mengenai dampak material. Sementara tim kami sedang menyelesaikan pemeriksaan dan akan memberikan pembaruan pada waktu yang telah ditetapkan. Ya, jadi prinsip menjawab pertanyaan adalah mengakui fakta dan keterbatasan informasi, tidak menyalahkan pihak lain sebelum bukti lengkap, menjelaskan tindakan perlindungan yang sudah dilakukan, serta memberikan waktu pembaruan berikutnya. Nah, jadi transparan bukan berarti menyampaikan dugaan, tetapi menyampaikan fakta secara bertanggung jawab. Kemudian simulasi negosiasi dengan vendor. Oke, dalam simulasi negosiasi ini, posisi awal perusahaan adalah meminta perbaikan segera dan kompensasi penuh. Sementara itu, posisi awal vendor adalah melakukan perbaikan terhadap bertahap, perbaikan bertahap tanpa penalti penuh. Jadi, perwakilan perusahaan dapat menyampaikan ya, misalkan prioritas kami adalah pemulihan fungsi kritis dalam waktu 24 jam, laporan akar masalah, dan jaminan agar kejadian tidak berulang lagi. Kami terbuka membahas bentuk kompensasi selama ada tindakan pemulihan yang terukur. Kemudian di sini pihak vendor dapat menjawab, kami menyetujui pemulihan fungsi kritis sebagai prioritas, namun kami membutuhkan waktu untuk investigasi menyeluruh dan mengusulkan kredit layanan berdasarkan dampak gangguan. Nah, jadi dari dialog tersebut, kedua belah pihak tidak hanya mempertahankan posisi, tetapi mencari kepentingan yang dipertemukan. Jadi zona kesepakatannya itu adalah pemulihan prioritas, kredit layanan, kemudian audit akar masalah, dan SLA yang diperketat gitu. Kemudian hasil kesepakatan, simulasi hasil kesepakatan negosiasi. Nah, jadi negosiasi menghasilkan 4 kesepakatan. Yang pertama yaitu fungsi kritis dipulihkan maksimal 24 jam. Yang kedua, vendor memberikan kredit layanan sesuai dampak gangguan. Kemudian yang ketiga ya, laporan akar masalah diserahkan maksimal 5 hari kerja. Kemudian keempat, SLA diperbarui dan uji pemulihan dilakukan setiap semester. Kesepakatan tersebut harus dicatat dalam notulen dan tiket resmi, bukan hanya disepakati secara lisan. Tetapi setiap tindakan memiliki penanggung jawab, bukti penyelesaian, dan batas waktu. Jadi dengan dokumentasi ini, perusahaan bisa menjaga hubungan yang profesional dengan vendor dengan tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan perusahaan dan investor. Kemudian simulasi kritik pemegang saham. Jadi misalkan ada kritik yang disampaikan oleh pemegang saham. Misal salah satu kritik yang mungkin muncul adalah mengapa masalah ini baru diketahui menjelang audit? Apakah manajemen gagal mengawasi sistem keuangan? Jadi pimpinan rapat itu ada dapat menjawab seperti misalnya terima kasih atas pertanyaannya, temuan tersebut menunjukkan kelemahan yang harus kami perbaiki dan kami bertanggung jawab atas tindak lanjutnya. Perusahaan telah meningkatkan frekuensi rekonsiliasi, memperkuat pengaturan akses dan menetapkan eskalasi insiden. Jadi hasil perbaikan akan dipantau melalui indikator indikator kinerja dan diverifikasi oleh audit internal. Nah, untuk respon ini tidak menghindari kritik ya dan juga tidak memberikan pembelaan yang berlebihan. Teknik yang digunakan adalah mendengarkan tanpa harus defensif, kemudian mengakui kekhawatiran, yang juga yang terpenting juga menjawab dengan fakta, dan yang terakhir menunjukkan tindak lanjut yang dapat diukur. Jadi dengan pendekatan tersebut, konflik tidak diarahkan pada perdebatan mengenai siapa yang salah, tapi melainkan pada apa yang sudah diperbaiki dan bagaimana hasilnya akan diawasi. Ya, kemudian kesimpulan ya, kesimpulan dan penutup. Sebagai kesimpulan, proyek ini memperkuat 3 hal, yaitu kontrol melalui rekonsiliasi, melalui pengaturan akses dan pengelolaan insiden. Kedua, komunikasi melalui satu kanal, satu sumber informasi dan pesan yang konsisten. Kemudian yang ketiga, akuntabilitas melalui indikator kinerja, bukti, serta audit tindak lanjut. Kepercayaan investor tidak dibangun dengan menyatakan bahwa perusahaan
tidak pernah mengalami masalah. Eh, Kepercayaan dibangun ketika perusahaan mampu mengenali masalah, menyampaikan fakta, mengambil tindakan, dan membuktikan bahwa perbaikan telah dilakukan. Jadi komitmen selanjutnya adalah melakukan evaluasi bulanan, kemudian mungkin audit pasca implementasi dan perbaikan berkelanjutan. Ya, demikian prestasi saya. Terima kasih atas perhatian Ibu Cindy dan teman-teman semuanya dan rekan-rekan sekalian. Apabila apabila banyak yang kurang atau ada yang sesuatu hal yang tidak kurang berkenan saya sampaikan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.